Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seekor buaya putih yang justru menjadi penyelamat manusia? Di sebuah desa kecil, keajaiban terjadi saat alam memperlihatkan sisi yang tak pernah kita duga. Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih untuk sahabat yang telah like dan subscribe. Saya doakan sahabat semua dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di tepi sungai besar bernama Sungai Alas, kehidupan berjalan sederhana namun penuh tantangan. Desa itu berada jauh dari pusat kota, dikelilingi hutan lebat dan air sungai yang deras. Penduduk desa sehari-hari hidup bergantung pada sungai itu untuk kebutuhan mereka, mulai dari memancing hingga mengambil air bersih. Namun, sungai yang menjadi sumber kehidupan ini juga menyimpan bahaya yang tak terduga. Di pagi yang cerah, seorang ibu muda bernama Sari bersama suaminya, Bima, membawa bayi mereka, Raka, untuk menyeberang menggunakan perahu kayu kecil. Perahu ini adalah satu-satunya alat transportasi mereka menuju pasar yang berada di seberang sungai. Sari memeluk bayinya erat-erat sambil berbincang dengan Bima, tidak menyadari bahwa bencana sedang menunggu mereka. Arus sungai yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi deras setelah hujan deras semalaman. Gelombang kecil bergulung menjadi besar, dan Sari mulai merasa gelisah. Bima, arusnya deras sekali. Apa kita tidak sebaiknya menunggu hingga tenang? Tanyanya dengan nada khawatir. Namun, Bima, yang sudah terbiasa dengan sungai, meyakinkannya. Tenang saja, Sari, aku sudah sering menghadapi arus seperti ini, jawabnya dengan senyum yang berusaha menenangkan. Saat itu, Sari hanya bisa percaya. Ia memeluk Raka lebih erat, berharap perjalanan ini akan segera berakhir. Tetapi beberapa menit kemudian, sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Sebuah batang pohon besar terbawa arus dan menghantam perahu mereka dengan keras. Perahu kecil itu oleng hebat, dan dalam hitungan detik, mereka terlempar ke air yang dingin. Sari berteriak panik, memegangi bayinya yang masih terbungkus kain tipis. Bima berusaha menenangkan Sari, tetapi arus yang kuat membuat semuanya menjadi kacau. Sari melihat Bima mencoba berenang ke arahnya, tetapi batang pohon besar yang lain datang menghantam Bima, memisahkan mereka semakin jauh. Dalam situasi itu, Sari hanya bisa fokus untuk menjaga Raka tetap di atas air. Ia berenang sekuat tenaga sambil menangis, tetapi arus yang ganas tidak memberinya kesempatan. "Tolong, tolong," teriaknya, tetapi suaranya tenggelam oleh deru air sungai. Perlahan, Sari kehilangan pegangan pada bayinya. Raka terbawa arus, sementara tubuh Sari mulai melemah. Sari akhirnya diselamatkan oleh warga desa yang mendengar teriakannya. Ia terbaring lemas di pinggir sungai, menangis histeris sambil memanggil nama bayinya. "Raka, Raka, di mana bayiku?" tangisnya, memohon kepada siapapun yang bisa mendengar. Warga yang berkumpul mencoba menenangkannya, tetapi tak ada yang bisa menjawab di mana bayi kecil itu berada. Seorang lelaki tua berkata, "Kita harus mencarinya di sepanjang sungai. Arus ini bisa membawa apa saja jauh ke hilir." Seketika, seluruh warga desa mulai menyisir sungai, membawa obor dan perahu kecil. Namun, hingga malam tiba, tidak ada jejak Raka yang ditemukan. Sari terus menangis, merasakan kehampaan yang begitu dalam. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menunggu hingga arus sungai tenang. Pagi berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Ketika matahari mulai terbit dan cahaya keemasan menyinari sungai, salah satu warga berteriak, "Lihat! Ada sesuatu di tengah sungai." Semua orang yang berada di tepi sungai mengalihkan perhatian mereka ke arah yang ditunjuk. Sebuah bayangan putih besar muncul di tengah sungai, bergerak perlahan menuju tepi. Ketika sosok itu semakin mendekat, warga mulai ketakutan. Itu adalah seekor buaya putih besar,
makhluk yang jarang terlihat di sungai tersebut. Buaya itu dikenal sebagai simbol mistis di desa mereka, dipercaya sebagai penjaga sungai yang penuh misteri. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah apa yang berada di mulut buaya tersebut. Dengan lembut, buaya itu membawa tubuh kecil bayi Raka. Bayi itu masih hidup, meskipun tubuhnya basah kuyup dan wajahnya pucat. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sari berlari secepat mungkin ke tepi sungai. Air matanya mengalir deras, namun langkahnya terasa seperti ditahan oleh bumi. Ia bahkan hampir tersandung beberapa kali karena lututnya yang lemas. Ketika ia sampai di tepi sungai, ia melihat buaya putih itu berdiri diam di atas pasir. Tubuhnya yang besar tampak megah di bawah sinar matahari pagi. Buaya itu meletakkan Raka dengan hati-hati di atas pasir, seakan tahu betapa berharganya bayi itu. Warga yang menyaksikan kejadian ini masih terpaku, tak ada yang berani mendekat, takut jika buaya itu tiba-tiba berubah menjadi agresif. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Sari mendekati bayi itu. "Raka, oh, anakku," gumamnya dengan suara tercekat. Matanya tak lepas dari tubuh kecil bayinya yang terbungkus kain basah. Saat ia mengambil Raka dari pasir, tangisan kecil terdengar, seperti jawaban bahwa Raka masih hidup. Tangisan bayi itu seakan menjadi suara yang memecah keheningan di antara warga desa. Sari memeluk Raka erat-erat, tubuhnya bergetar karena emosi yang meluap. Air mata kebahagiaan bercampur dengan rasa syukur tak terhingga. Ia menatap wajah bayinya yang kecil, kulitnya pucat karena dingin, tetapi napasnya tetap stabil. "Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih," ucapnya berulang kali, suaranya hampir tak terdengar. Buaya putih itu masih berdiri di sana, diam tanpa bergerak, seakan menunggu sesuatu. Warga yang melihat kejadian ini mulai berbisik-bisik, beberapa menganggap ini adalah keajaiban, sementara yang lain merasa takut dan curiga. "Bagaimana mungkin buaya itu tidak melukai bayi itu?" tanya seorang lelaki paruh baya dengan nada bergetar. "Apa ini pertanda baik atau buruk?" sambung yang lain. Meski banyak keraguan, semua orang tahu satu hal, buaya putih itu baru saja menyelamatkan nyawa seorang bayi manusia, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Buaya putih itu perlahan bergerak mundur, kembali ke arah air. Namun, sebelum sepenuhnya tenggelam ke sungai, ia berhenti dan memandang Sari. Mata buaya itu, yang biasanya dianggap dingin dan menyeramkan, tampak penuh makna, seakan ia ingin menyampaikan sesuatu. Sari, yang masih memeluk bayinya, merasa ada koneksi aneh antara dirinya dan buaya itu. Apakah kau yang melindunginya?" bisiknya lirih, meski ia tahu buaya itu tak mungkin menjawab. Buaya itu hanya menatapnya untuk beberapa detik sebelum akhirnya menyelam ke dalam air dan menghilang. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa campur aduk antara lega, kagum, dan bingung. Seorang tetua desa, Pak Karta, yang dikenal sebagai orang bijak di desa itu, mendekati Sari dan berkata, "Ini bukan kejadian biasa, Sari. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini semua. Buaya putih itu mungkin adalah penjaga sungai." Mendengar kata-kata Pak Karta, warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan berbagai cerita legenda yang telah lama mereka dengar. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, buaya putih adalah makhluk yang jarang terlihat dan hanya muncul ketika ada hal penting yang terjadi di desa. Beberapa orang percaya bahwa buaya itu adalah penjelmaan dari roh leluhur yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Sari, meski merasa skeptis, tidak bisa menyangkal perasaan hangat yang muncul di hatinya. Ia merasa seperti telah diberikan kesempatan kedua untuk menjadi seorang ibu. Namun, tak semua warga melihat kejadian itu sebagai keajaiban. Beberapa dari mereka mulai khawatir bahwa kehadiran buaya putih itu bisa membawa bahaya di masa depan. "Bagaimana jika buaya itu kembali dan menyerang kita?" ujar seorang lelaki dengan nada cemas. Kekhawatiran ini perlahan menyebar, menciptakan perpecahan di antara warga desa. Sementara itu,
Sari hanya bisa fokus pada bayinya yang kini kembali berada di pelukannya. Ia membawa Raka pulang ke rumah kecil mereka di pinggir desa, ditemani oleh beberapa tetangga yang ingin memastikan kondisinya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sari dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Bagaimana mungkin buaya itu bisa menyelamatkan Raka? Mengapa buaya itu tidak membahayakan nyawa bayinya? Di dalam rumahnya, Sari meletakkan Raka di atas tempat tidur kecil dan membalut tubuhnya dengan kain hangat. Ia menatap wajah bayinya yang kini mulai memerah kembali, tanda bahwa ia telah kembali ke kondisi normal. Sari mencium kening Raka dengan penuh kasih sayang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kejadian ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia merasa harus mencari jawaban atas kejadian ini, meski itu berarti harus menghadapi ketakutan dan keraguan yang menghantuinya. Malam itu, Sari duduk di ruang tengah rumahnya yang kecil, ditemani bayinya, Raka, yang sudah tertidur pulas dalam pelukannya. Meski tubuhnya lelah setelah peristiwa besar hari itu, pikirannya terus berputar, tak henti-henti memikirkan buaya putih yang telah menyelamatkan anaknya. Bayangan mata buaya itu terus terlintas di kepalanya, seakan ada pesan tersembunyi yang belum ia pahami. Apa artinya semua ini? Gumamnya sambil mengusap lembut kepala Raka. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Sari terkejut dan langsung berdiri. Di desa kecil seperti itu, tamu yang datang malam hari adalah sesuatu yang jarang terjadi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat Pak Karta, tetua desa, berdiri di sana dengan obor kecil di tangannya. "Sari, aku ingin bicara," katanya dengan nada serius. Meski bingung, Sari mempersilakan Pak Karta masuk. Pak Karta duduk di kursi bambu tua di sudut ruangan, sementara Sari menyiapkan secangkir teh hangat untuknya. "Sari," mulai Pak Karta setelah menyeruput teh, "apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Aku yakin buaya putih itu adalah penjaga sungai, seperti yang diceritakan dalam legenda leluhur kita." Sari memandangnya dengan mata penuh tanya. "Penjaga sungai?" ulangnya perlahan. Pak Karta mengangguk. "Buaya putih bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika manusia menghormati alam, penjaga sungai akan melindungi mereka. Namun, ketika kita melupakan kewajiban kita terhadap sungai dan lingkungannya, penjaga itu bisa berubah menjadi ancaman." Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Ia teringat bagaimana sungai di desa itu telah menjadi tempat banyak orang mencari rezeki, tetapi juga tempat mereka membuang sampah dan limbah. Apakah kejadian hari ini adalah peringatan? Keesokan harinya, cerita tentang buaya putih menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Sari untuk melihat bayi yang telah diselamatkan. Beberapa orang datang dengan rasa kagum, sementara yang lain membawa ketakutan dan kekhawatiran. "Sari, aku tidak percaya buaya itu benar-benar menyelamatkan anakmu. Ini pasti ada sesuatu di baliknya," ujar seorang wanita desa dengan nada panik. Beberapa warga bahkan mulai berspekulasi bahwa kehadiran buaya putih adalah tanda buruk. Apa yang akan terjadi jika buaya itu kembali? "Bagaimana jika kali ini ia membawa bencana bagi kita?" tanya seorang lelaki dengan nada cemas. Sari, yang masih mencoba memproses apa yang terjadi, merasa tertekan dengan berbagai opini yang beredar. Ia tahu bahwa buaya itu telah menyelamatkan Raka, tetapi ia juga tak tahu bagaimana menjelaskan alasan di baliknya. Di tengah kekacauan itu, muncul sekelompok pria desa yang mengusulkan untuk menangkap buaya putih tersebut. Mereka beralasan bahwa membiarkan buaya sebesar itu berkeliaran di sungai adalah hal yang terlalu berbahaya. "Kita tidak tahu kapan dia akan menyerang," kata salah satu dari mereka dengan suara keras saat pertemuan warga di balai desa. Sari yang hadir di sana merasa marah dan sedih. "Tidak, kalian tidak bisa melakukannya," serunya sambil berdiri dari kursinya. "Buaya itu tidak berbahaya, ia menyelamatkan anakku, dan aku yakin ia tidak akan menyerang siapapun. Namun,
Suaranya tertelan oleh keributan di antara warga yang terpecah pendapatnya. Beberapa mendukung Sari, tetapi yang lain merasa perlu mengambil tindakan sebelum terlambat. Dalam situasi yang memanas itu, Pak Karta angkat bicara. "Tenanglah, semuanya. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Mari kita renungkan dulu apa makna dari kejadian ini." Meski kata-kata Pak Karta berhasil meredakan suasana untuk sementara, Sari tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Malam harinya, Sari kembali teringat momen saat buaya putih itu menatapnya di tepi sungai. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk melindungi buaya itu, tetapi ia tak tahu caranya. Dalam keheningan malam, ia memejamkan matanya dan berdoa, "Tuhan, jika memang buaya itu adalah penjaga sungai, tunjukkan aku jalan untuk melindunginya," bisiknya dengan air mata mengalir. Tiba-tiba, ia merasa angin lembut menyentuh wajahnya, dan dalam mimpinya, ia melihat sosok buaya putih itu lagi. Namun, kali ini, buaya itu tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri sosok pria yang ia kenal dengan sangat baik, Bima, suaminya yang telah meninggal. Bima tersenyum kepadanya dan berkata, "Sari, jangan takut. Aku sudah meminta penjaga sungai untuk melindungi kalian. Tapi sekarang, giliranmu untuk melindungi penjaga itu. Ingatlah, keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga." Ketika Sari terbangun, ia merasa mendapat kekuatan baru. Ia tahu bahwa ia harus menjadi suara bagi buaya putih itu, meskipun ia harus melawan ketakutan dan penolakan dari warga desa. Pagi itu, Sari mengumpulkan keberanian untuk berbicara kembali di hadapan warga desa. Ia tahu bahwa banyak yang masih takut dan ingin memburu buaya putih, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran harus disampaikan. Dengan langkah tegas, ia pergi ke balai desa, di mana warga sudah berkumpul membicarakan rencana mereka untuk menangkap buaya tersebut. Beberapa bahkan membawa alat seperti jaring besar dan tombak. "Berhenti!" suara Sari menggema, membuat semua orang berbalik menatapnya. "Kalian semua salah. Buaya putih itu bukan ancaman. Dia adalah pelindung." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Dia menyelamatkan anakku, dan aku yakin dia tidak akan menyakiti siapapun. Jika kalian membunuhnya, kalian hanya akan menghancurkan keseimbangan alam yang kita miliki." Beberapa warga tampak ragu mendengar ucapannya, tetapi ada juga yang mulai memperlihatkan amarah. "Kau bicara seolah kau tahu apa yang terbaik untuk kita semua," teriak seorang pria muda. "Bagaimana jika dia kembali dan membawa malapetaka?" Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. "Aku tahu kalian takut," katanya dengan nada lebih lembut. "Aku juga takut. Ketika aku kehilangan Raka di sungai itu, aku merasa dunia ini runtuh. Tapi lihatlah, buaya itu mengembalikan anakku, hidup-hidup. Dia tidak membunuhku, dia tidak membunuh anakku. Justru dia adalah tanda bahwa kita telah lupa bagaimana caranya menghormati alam. Sudah berapa banyak sampah yang kita buang ke sungai? Sudah berapa banyak pohon di tepi sungai yang kita tebang tanpa pikir panjang? Buaya itu adalah peringatan bagi kita semua, bukan ancaman." Ucapannya membuat beberapa orang terdiam, terutama para orang tua yang mulai teringat kembali pada cerita-cerita leluhur tentang buaya putih sebagai penjaga sungai. Pak Karta, yang berdiri di samping Sari, mengangguk setuju. "Sari benar," katanya. "Kita tidak boleh bertindak gegabah. Alam ini sudah cukup menderita karena perbuatan kita. Jangan biarkan ketakutan membutakan kita dari kebenaran." Namun, tidak semua orang mudah diyakinkan. Kelompok pria yang membawa jaring dan tombak bersikeras melanjutkan rencana mereka. "Kita tidak bisa hanya duduk diam," salah satu dari mereka berseru. "Jika buaya itu menyerang anak-anak kita, siapa yang akan bertanggung jawab?" Suasana kembali memanas, dan Sari merasa putus asa. Ia tahu bahwa kata-katanya saja tidak cukup untuk menghentikan mereka. Tapi tiba-tiba, dari arah sungai, terdengar suara gemuruh yang aneh. Semua orang terdiam dan berbalik ke arah suara itu.
Mereka melihat air sungai bergerak dengan gelombang besar, seakan ada sesuatu yang besar sedang mendekat. "Apa itu?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Beberapa orang langsung mundur dengan ketakutan, sementara Sari merasa jantungnya berdetak kencang. Dari balik gelombang itu, muncul buaya putih yang megah, tubuhnya bersinar di bawah sinar matahari. Buaya itu tidak sendiri, di belakangnya ada kawanan buaya kecil yang mengikutinya. Warga desa yang melihat pemandangan itu langsung panik. Beberapa orang berlari untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain berdiri kaku, terlalu takut untuk bergerak. Namun, Sari tidak bergerak. Ia menatap buaya putih itu dengan mata penuh keberanian. "Dia datang bukan untuk menyerang," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Buaya putih itu berenang perlahan menuju tepi sungai, lalu berhenti dan mengangkat kepalanya, seakan menatap langsung ke arah Sari. Sekali lagi, mata buaya itu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seakan ia ingin menyampaikan pesan. Sari merasa ada koneksi mendalam antara mereka, sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Ia melangkah maju, mendekati tepi sungai, meskipun beberapa warga berteriak memperingatkannya. "Sari, jangan, itu berbahaya." Namun, ia mengabaikan mereka. Ia berdiri di tepi sungai, hanya beberapa langkah dari buaya putih itu. "Aku mengerti," bisiknya. "Aku akan melindungimu, seperti kau melindungi anakku." Tindakan berani Sari membuat warga desa terdiam. Mereka melihat bagaimana buaya putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, bahkan ketika Sari berdiri begitu dekat. Sebaliknya, buaya itu perlahan kembali ke air, seakan memberi penghormatan terakhir sebelum menyelam dan menghilang bersama kawanan kecilnya. Setelah itu, suasana di desa berubah. Warga mulai berpikir ulang tentang tindakan mereka. Mereka tidak lagi melihat buaya putih sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat akan hubungan mereka dengan alam. Sari menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik ketakutan. Sungai Alas, yang sebelumnya dipenuhi sampah dan limbah, perlahan mulai dibersihkan oleh warga desa. Mereka menanam kembali pohon-pohon di tepi sungai dan mulai menghormati sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Sari sendiri merasa hidupnya telah berubah selamanya. Ia berjanji untuk mendidik Raka tentang pentingnya menjaga alam, sehingga generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.